Shalom keluarga ABC, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam firman Tuhan minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1-2 dengan tema Rahasia Hidup Sehat. Saya akan bacakan ayatnya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikian Nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita untuk beribadah, karena worship team sudah bersiap untuk melayani dalam ibadah minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IBC, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu meskipun secara online. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan setiap kita dirawat oleh Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau ucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita mau berdoa, kita mau tinggikan Dia hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dalam keadaan apapun kami percaya bahwa Tuhan tetap adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami pada pagi hari ini melalui setiap pujian kami. Dan kami mau belajar firman Tuhan, ya setiap kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Dan kami semakin melihat betapa kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Tuhan. Mari kita bersukacita. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita
adalah apa yang kamu miliki. Mau pujian dan ibadah kami, bahkan melalui hidup kami. Yesus, kami rindu semakin serupa dengan Kristus yang adalah sempurna melalui firman Tuhan yang akan bagi. Tuhan berbicara atas kami, siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jangan marah. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan kedua, minggu pertama bulan kedua tahun 2021, yaitu bulan Februari. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu pada bulan April nanti. Hidup itu tidak terasa, saudara. Tapi mari kita berdoa supaya tahun ini Tuhan sungguh-sungguh memberikan kesehatan yang prima kepada saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya pagi ini saya memberikan tema khotbah saya pagi ini adalah rahasia hidup yang sehat, yang diambil dari Mazmur 145. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut para ahli, hidup yang sehat itu harus mencakup paling tidak 5 hal dalam situasi sekarang ini, yaitu olahraga yang cukup, makanan yang sehat, kalau kurang didoping dengan vitamin-vitamin. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Yang keempat, berjemur pada pagi hari. Dan yang kelima, yaitu hati yang selalu senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kelima hal ini, menurut penelitian, yang paling penting adalah hati yang senang. Hati yang tidak sedih, hati yang gembira. Sebab, walaupun makanan cukup, olahraga cukup, tidur mungkin sulit. Kalau hati tidak gembira, hidupnya mungkin tidurnya sulit. Berjemur, tapi kalau hati tidak bergembira, hidupnya enggak sehat. Banyak penyakit yang bisa menyerang, apalagi di zaman corona ini. Imunnya turun dan corona bisa kena pada kita. Hati yang gembira itu penting. Itu sesuai dengan Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Yang manjur, yang membuat hidup kita sehat. Karena kalau kita sukacita, imun kita itu tinggi. Kalau imun kita tinggi, itu bisa dapat menangkal semua virus-virus yang menyerang kita. Karena di sekitar kita ini sesungguhnya banyak sekali virus-virus, termasuk corona, virus yang ganas ini. Itu sebabnya ketika kita bersin, kita tuh lega. Kata para pakar, ketika kita pakar kesehatan, kita bersin itu sebenarnya kita menolak virus itu dikeluarkan sehingga bersin. Dan pada waktu bersin itu virusnya bisa lebih kuat, saudara, menyemprotnya. Saudara, hati gembira itu sangat penting sekali. Lalu bagaimana supaya hati dan saya dan saudara itu bergembira, saudara? Menurut Mazmur 145 ayat 1 dan 2, hati yang bergembira, saya dan saudara harus suka memuji nama Tuhan. Mari kita akan perhatikan, saudara.
Kita akan perhatikan di dalam Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Daud ingin mengagungkan Tuhan karena Tuhan adalah rajanya, Allahnya, rajanya, dan Daud ingin memuji-muji Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 2 dikatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari, kata untuk seterusnya dan selamanya diulang 2 kali, saudara. Mengapa? Karena Daud yakin bahwa ketika Daud memuji nama Tuhan, Allah itu bertahta di atas puji-pujian, sehingga Daud merasakan hadirat Allah dalam hidupnya. Itulah bedanya, saudara. Puji-pujian rohani dan bukan rohani. Puji-pujian yang bukan rohani hanya memberikan sukacita sebentar, bahkan kadang-kadang condong untuk hidup yang tidak senonoh. Dan itu suka orang menyanyikan lagu ini. Lagu yang tidak terasa, lagu cocak rowo. Wow, saudara, bagi orang itu bisa ketawa luar biasa, tapi itu sehingga menyinggung hal-hal yang sesungguhnya kurang pantas. Tapi lagu rohani membuat orang hidupnya dekat dengan Allah. Allah hadir di atas puji-pujian itu. Itulah sebabnya Daud di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke 104. Dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangkan, saudara, sehari 7 kali. Kalau saudara Daud merasa selalu dekat sama Tuhan. Seperti ada nyanyian, hanya dekat padamu, hanya dekat Tuhan, hanya dekat Tuhan saja, hanya dekat Allah. Hatiku tenang, hatiku tenang. Itu ada nyanyian, hanya dekat padamu, hatiku senang. Hatiku tenang, saudara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selalu bersyukur, saudara. Mari kita lihat, saudara, dalam Mazmur 145 ayat yang ke-10. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur padamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. Sungguh luar biasa, saudara. Daud berbicara bahwa segala yang diciptakan Allah itu bersyukur kepada Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur pada Tuhan. Dan itu seharusnya semua yang dia jadikan Allah itu harusnya bersyukur, dan khususnya manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu orang yang sangat diperhatikan oleh Allah. Karena orang yang manusia itu sesungguhnya sangat indah, sangat berharga di mata Allah. Apalagi orang-orang yang sudah ditebus menjadi miliknya Allah kembali, dosanya sudah diampuni, sudah menjadi anak Allah, sudah tinggal di dalam kehidupannya, Allah menyertainya. Maka sesungguhnya orang yang diciptakan Allah, dan terlebih orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu, mestinya harus selalu bersyukur pada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kalau kita selalu bersyukur, itu tandanya bahwa kualitas iman kita itu sudah sangat kuat. Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi itu ada kehendak Allah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur, saudara. Itu sebabnya Mazmur menyerukan supaya umat Allah itu selalu bersyukur kepada Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik. Bahkan kalau kita belajar dari
kitab Matius ajaran Yesus tentang berdoa, ternyata Tuhan Yesus berkata, kalau Bapamu saja bisa memberi yang baik buat kamu, apalagi Bapa yang di surga pasti memberi yang baik. Itu sebabnya saudara bersyukur. Karena sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik menurut pemandangan Allah. Apapun yang ada pada kita sebenarnya baik menurut pemandangan Allah. Itu sebab kita harus mensyukuri apa yang ada pada kita dan apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bahkan dalam kitab Mazmur itu kemudian diberikan contoh-contoh. Ada orang yang tersesat di hutan. Ketika dia tersesat tidak tahu jalan kemana ia harus pergi, ia berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian Allah membuka jalan yang lurus sampai ke tempat kampung-kampung yang ada banyak manusia. Di sana ada makanan. Tujuannya apa? Supaya bersyukur karena kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya. Kemudian juga ada orang yang dipenjara karena memberontak kepada Allah, dipenjara dalam penjara yang dalam, di bawah tanah yang sudah dikurung dengan besi. Kemudian dia sadar, dia bertobat, berseru-seru pada Tuhan. Pertama-tama hatinya dijadikan lega, dan kemudian pintu besi itu terbuka sehingga dia bisa keluar karena kasih Allah. Tujuannya apa? Supaya bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian juga ada orang yang sakit karena pemberontakan, karena dosa, bahkan sudah mau mati, sudah mau ke liang kubur, saudara. Tapi ketika ia sadar, ia bertobat, ia kemudian berseru-seru pada Tuhan, lalu diberikan hati yang lega, kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya itu. Dan juga kemudian diberi contoh orang yang sedang bertamasya, bersukacita, terhuyung-huyung di tengah laut, gelombang air laut luar biasa sehingga dia terhuyung-huyung, mabuk, bingung. Lalu dia berseru-seru pada Tuhan, maka hatinya menjadi lega, laut dibuat reda, kapalnya dibuat minggir ke pelabuhan. Wow, saudara, tujuannya apa? Supaya bersyukur, bersukacita. Wow, Tuhan, luar biasa, saudara, luar biasa. Sehingga saudara, sesungguhnya Mazmur pasal yang 145, ya, 145 itu dari ayat yang 45 dan juga ayat yang 10 dan 1-2 tadi sudah dirangkum dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke 16 sampai 18 yang mengatakan, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan, karena dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara, kalau saya dan saudara suka memuji Tuhan, lalu selalu bersyukur kepada Tuhan, maka saya dan saudara dan juga kemudian berdoa seperti yang dikatakan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, 3 hal ini penting. Memuji-muji nama Tuhan. Sebab ketika kita memuji nama Tuhan, Tuhan itu betul-betul hadir di atas pujian. Kita merasakan hadirnya Allah dalam hidup saya dan saudara. Dekat sama Allah, ada sukacita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara selalu ada kehendak Allah. Kehendak Allah itu selalu baik. Dan kemudian berdoa karena dikatakan tadi bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru-seru kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru-seru untuk minta pertolongan kepadanya. Dekat, saudara, dekat, luar biasa, saudara, luar biasa, ya. Sehingga tetap berdoa, tetap bersukacita, dan bersyukur itu membuat hati kita menjadi gembira, apalagi kalau ditambahi dengan suka akan firman Allah seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 145, saudara. Mazmur 140 pasal 145 yang mengatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala
tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sungguh ini luar biasa, saudara. Saya lupa menyantumkan ayatnya, tapi ini dari 145, saudara. 145 yang mengatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu selalu melaksanakan apa yang dikatakannya itu. Tuhan itu selalu melaksanakan perintah-perintahnya, dan pastilah melalui orang yang percaya, yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan akan melakukannya. Dan ketika Tuhan melakukan perintah-perintah Tuhan yang saya dan saudara lakukan, pastilah hati itu gembira. Itu sesuai dengan juga Mazmur pasal 119 ayat yang ke-8, bahwa Taurat Tuhan, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, membuat mata bercahaya. Saudara-saudari kasih Tuhan, rahasia hidup yang sehat harus dimulai dengan hati yang gembira. Hati yang gembira kalau saya dan saudara suka memuji Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan, tetap berdoa dalam segala keadaan, dan menyukai perintah-perintah Tuhan. Hati kita selalu gembira, selalu sukacita, sehingga kita hidup sehat secara rohani dan jasmani. Walaupun ada pandemi COVID ini. Tapi jangan lupa, kita harus tetap juga punya akal yang mengandung hikmat itu. Selamat pagi, selamat berkarya. Saya yakin Tuhan beserta kita dan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tahta Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh punya tubuh yang sehat. Oleh sebab itu, ajari kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, untuk suka memuji-muji nama Tuhan, untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, dan tetap berdoa dan berharap pada Tuhan dalam segala keadaan. Dan kemudian juga suka firman Tuhan, karena Tuhan setia kepada janjinya itu. Tuhan akan melaksanakan semua perintah-perintah itu kepada setiap orang yang melakukannya. Pasti firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya. Dan memang firman Tuhan itu sendiri akan membuat jiwanya segar, matanya bercahaya, sehingga hidupnya selalu bergembira. Dan itu adalah obat yang manjur ya Tuhan, untuk kesehatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Dan sebelumnya kita doa syafaat lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami terus berdoa supaya pemberian vaksin dari pemerintah ini berjalan dengan lancar. Dan vaksin ini benar-benar baik, sehingga betul-betul membuat manusia, khususnya bangsa Indonesia ini, akan kebal dari virus corona ya Tuhan. Sehingga aktivitas segera berjalan dengan baik. Bahkan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa, kalau boleh percepatlah tahun ini bisa selesai ya Tuhan. Sehingga kami segera ada aktivitas ya Tuhan, yang seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk cabang-cabang pos PI kerjasama kami. Baik itu kerjasama dengan Gereja Villa Siberi, baik cabang yang ada di Pekanbaru,
baik itu yang ada di Pulau Nias yang bekerja sama dengan tim Sumatera. Kami serahkan semua tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati cabang-cabang pos-pos yang Tuhan percaya kepada kami, baik di Lasiberi, baik yang ada di Eklesia Pekanbaru, baik yang di Nias yaitu Botolaka, dan juga yang ada di Namuhalu, Lahewa, dan Gunung Sitoli. Kami serahkan Tuhan tangan kuasa-Mu, berkati tim Sumatera yang sudah bekerja keras untuk mengutus banyak utusan Injil. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sungguh-sungguh memberkati jemaat-Mu, dan Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, dan Engkau juga menghibur mereka yang sedih, dan membuka jalan keluar mereka yang ada dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah doa kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan berikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Update minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay at home. God bless you.